Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ke aplikasi bagian pertama dari konsep-konsep yang telah dipelajari pada topik teori bilangan. Jadi di sini yang akan dibahas adalah beberapa jenis kriptografi klasik ya. Nah, jadi kriptografi klasik itu si algoritmanya merupakan algoritma yang berbasis dengan huruf alfabet. Kalau untuk yang modern nanti juga kita akan bahas ya di kesempatan yang lain. Nah, untuk yang modern itu sudah tidak terbatas hanya pada huruf alfabet. Ada yang sudah memasukkan tanda-tanda baca, kemudian simbol-simbol yang lainnya. Nah, kriptografi klasik ini disusun oleh dua teknik dasar. Yang pertama substitusi ya atau mengganti huruf plain text dengan huruf ciphertext. Bagi yang mungkin lupa atau bahkan mungkin belum familiar dengan istilah plain text itu adalah teks asli, teks awal yang belum diubah ke dalam bentuk kode gitu ya atau teks pesan asli yang belum dikodekan. Nah, sedangkan ciphertext itu adalah teks yang hasil dari pengkodean dari teks asli gitu ya. Nah, yang pertama adalah tadi teknik substitusi, jadi mengganti huruf plain text dengan huruf ciphertext. Nanti akan dijelaskan seperti apa prosesnya. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik transposisi. Transposisi ini sebagaimana istilahnya, jadi kita mengubah susunan atau posisi huruf plain text ke posisi yang lainnya. Ini juga yang akan kita bahas. Nah, sebelum ke sana, di sini akan dibahas dulu terkait dengan definisi dari kriptosistem. Apa itu kriptosistem? Kriptosistem itu adalah 5 tapel atau 5 pasangan terurut, ya, 5 pasangan terurut yang terdiri dari P, C, K, E, dan D. Ini yang simbol-simbolnya saja ya. Jadi P itu menotasikan himpunan berhingga, jadi himpunannya finite, elemennya berhingga dari kemungkinan plain text. Ya, himpunan berhingga dari kemungkinan plain text. Kemudian C, ya jadi tadi P dari plain text, C itu dari ciphertext, ini himpunan berhingga dari kemungkinan ciphertext. Kemudian selanjutnya yang K adalah himpunan berhingga juga dari kemungkinan kunci. Nah, nanti selain ada plain text, ada ciphertext, ada juga yang disebut dengan kunci. Kunci itu adalah suatu benda ya. Kalau dalam hal ini mungkin bisa berupa apakah dia berbentuk huruf, berbentuk suatu angka, atau berbentuk suatu kode lagi gitu ya. Kunci yang diserahkan atau disampaikan hanya kepada penerima pesan lah ya, pesan yang kita inginkan. Misalkan saya ingin mengirim pesan kepada seseorang, kemudian pesan itu saya enkripsikan, prosesnya melalui proses enkripsi atau saya kodekan, saya ubah pesan tersebut, plain text tersebut ke dalam ciphertext melalui proses enkripsi. Nah, pesan itu hanya bisa dibuka oleh suatu kunci. Nah, kalau diibaratkan gitu, saya diibaratkan secara klasik gitu ya, saya mengirimkan sebuah pesan, misalkan saya ingin mengirim pesan ke A, tapi untuk agar supaya pesan tersebut sampai ke A, saya harus menyampaikan pesan tersebut melalui B. Artinya saya harus menitipkan dulu pesan itu ke B, supaya B itu bisa menyampaikan ke A. Nah, supaya pesan ini hanya bisa diketahui oleh A tanpa si B mengetahui, nah, kita bungkus atau kita ubah pesan tersebut ke dalam bentuk kode gitu ya. Nah, kuncinya yang akan kita sampaikan hanya ke A gitu. Ya entah bagaimana prosesnya, tapi diasumsikan bahwa A itu memiliki kunci yang kita kirim. Dengan kunci tersebut, si A bisa membuka kode yang kita kirimkan melalui si B. Jadi pesan tersebut tetap aman, artinya yang bisa mengetahui hanya si A, walaupun kita menyampaikannya melalui si B. Nah, dan isinya masih hanya bisa diketahui oleh A.
Itu yang disebut dengan kunci tadi ya. Nah, untuk setiap masing-masing PCK ini ada satu himpunan ya. Untuk setiap K biasa elemen K, jadi suatu kunci yang merupakan elemen dari himpunan kemungkinan kunci, ada aturan enkripsinya yang tadi saya sebut, aturan pengkodean, aturan enkripsi yang disebut EK. Jadi ini suatu aturan saja yang merupakan anggota dari himpunan berhingga dari ya, enkripsi. Kalau D, himpunan berhingga yang istrinya dekripsi. Aturan dekripsi. Enkripsi itu apa? Bagi yang mungkin belum tahu, enkripsi itu adalah proses mengubah plain text menjadi ciphertext atau mengubah pesan menjadi suatu kode. Sedangkan dekripsi itu adalah sebaliknya, mengubah dari ciphertext ke plain text. Nah, untuk setiap enkripsi itu kita representasikan sebagai suatu pemetaan dari himpunan P ke himpunan C, dan dekripsi juga merupakan suatu pemetaan dari himpunan C ke himpunan P. Ya, jadi kalau secara kasarnya kita mengubah dari plaintext ke ciphertext, itu yang tadi saya bilang, dari plaintext ke ciphertext, kalau dekripsi dari ciphertext ke plaintext. Nah, ini tuh kedua pemetaan tersebut merupakan pemetaan atau fungsi yang memenuhi DK, ya, DK EKX sama dengan X. Ya, untuk setiap X yang merupakan elemen dari himpunan kemungkinan plaintext atau P. Nanti untuk lebih jelasnya akan digambarkan pada bagian selanjutnya. Nah, di sini akan dijelaskan beberapa jenis kriptografi klasik ya. Di sini yang pertama ada yang disebut dengan sandi Caesar atau Caesar ciphers. Sandi Caesar ini merupakan teknik persandian atau teknik mengubah pesan menjadi suatu kode atau suatu sandi ya yang cukup populer pada masanya dan sangat klasik, dan juga dia bentuknya sangat sederhana ya. Nah, sandi substitusi ini ditulis oleh Julius Caesar untuk mengirimkan pesan ke bawahannya dan juga sekutunya. Nah, cara kerjanya adalah setiap 3 huruf dari plain text yang dikirimkan itu digeser tiga huruf lah ya, 3 huruf ke kanan. Artinya kalau saya mengirimkan pesan ABC gitu, berarti dia akan diubah menjadi ciphertextnya adalah DF. Jadi DF itu adalah yang dikirimkan ke bawahannya, misalkan ya, DF itu dikirimkan ke bawahannya, nanti oleh bawahannya supaya bisa mengetahui pesan aslinya, melakukan proses dekripsi. Nah, nanti diketahui oh ternyata pesannya itu adalah sebenarnya bukan DEF tapi ABC gitu. Nah, contohnya adalah ini plaintext-nya selamat mengikuti Indo MS School misalkan ya. Nah, di sini kita fokuskan yang kata pertama saja, selamat. Selamat itu adalah ada huruf S, E, L, A, M, A, dan T. S-nya itu adalah S-nya huruf yang ada pada plaintext-nya diganti 3 huruf ke kanan. Jadi 1, 2, 3. Atau di sini sudah dibikin tabelnya ya. Jadi S diubah ke V, E diubah ke H, dan seterusnya. Jadi setelah selamat ini, ciphertext-nya adalah VHODPDW gitu. Ya, ini adalah sandi Caesar. Kemudian selanjutnya ada juga yang disebut dengan sandi shift. Jadi sebagaimana namanya, dia shift itu bergeser ya, shift ciphers. Kalau sandi Caesar itu di pergeserannya hanya 3, sedangkan kalau di shift cipher pergeserannya itu ditentukan sendiri, tidak harus 3, mau berapa saja boleh. Boleh maju ke depan, boleh maju ke kanan, boleh maju ke kiri, itu ditentukan saja. Kemudian selain pergeseran tersebut ada juga korespondensi satu-satu antara setiap huruf pada alfabet itu dengan Z26 atau himpunan bilangan bulat modulo 26.
isinya ya 0 sampai 25. Ya, artinya A itu direlasikan dengan 0, ya kalau A itu 0, dikorespondensikan dengan 0, B dengan 1, C dengan 2, dan seterusnya hingga Z jadi 25. Ya. Nah, ini adalah konsep awalnya dari SIP Cyphers. Cara kerjanya seperti apa? Nah, cryptosystem dari Sandy Shift ini ada sebagai berikut. Misalkan himpunan P atau himpunan kemungkinan plain text-nya itu sama dengan C sama dengan K sama dengan Z26, ya kan tadi hurufnya A sampai Z di korespondensikan dengan Z26. Ya, misalkan ini semuanya sama Z26. Untuk K, kuncinya ya, untuk kunci yang ada di antara nilai 0 sampai 25, didefinisikan EK, enkripsinya, dari PI. PI itu adalah elemen dari P, ya, yang dalam hal ini Z26 ya. Jadi, karena semuanya sudah dibuat dalam Z26, langsung saja kita sebutkan bahwa PI di sini adalah elemen dari Z26. EK dari, yang merupakan elemen dari Z26 itu sama dengan PI ditambah K, ditambahkan kuncinya. Jadi plain text ke E ditambahkan kuncinya, kemudian dimodulokan 26. Nah, untuk dekripsinya itu kita sebut si elemennya itu adalah CI yang juga merupakan Z26, tapi sebenarnya ini adalah elemen dari C, kalau ini elemen dari P. Nah, ini CI dikurangi dengan K. Ya, tentu saja dalam modulo 26 lagi. Nah, ini adalah cryptosystem dari Sandy Shift. Sandy Caesar juga bisa dituliskan dalam bentuk rumusan matematika yang terkait dengan modulo seperti ini. Kalau tadi kan gambaran sederhananya ya. Gambaran sederhananya. Sedangkan sebentar. Nah, sedangkan secara matematisnya, khususnya dalam ini dalam konsep bilangan bulat modulo. Nah, ini rumusnya itu bisa dituliskan seperti ini. Kita asumsikan juga sama, jadi setiap huruf itu diasosiasikan dengan Z26. Nah, Sandy Caesar didefinisikannya seperti ini. Proses enkripsinya kan tadi menggeser setiap huruf 3 ke kanan. Artinya elemen-elemen dari plain text-nya itu ditambahkan angka 3. Jadi misalkan tadi hurufnya A itu adalah 0. Nah, kalau kita geser ke kanan kan berubah jadi 3. Nah, artinya kita harus menambahkan ditambahkan 3 dalam modulo 26. Jadi nanti yang asalnya 0 berubah jadi 3. 3 itu apa? 3 itu adalah C misalkan gitu ya. 3 itu adalah D, berarti 0 0 1 2 3 A B C D. Jadi D hurufnya. Gitu. Nah, proses dekripsinya sebaliknya tinggal mengurangkan CI-nya dengan 3 dalam modulo 26 juga. Nah, ini contoh plain text-nya adalah selamat. Selamat, P1-nya S sama dengan 18. S itu huruf ke-18 ya, S. Kemudian dalam ini modulo 26 ya yang tadi sudah kita definisikan. Di mana A-nya itu adalah 0. Nah, P1-nya adalah, jadi huruf pertama adalah S, P1-nya adalah S itu adalah 18. Nah, CI-nya, kita mencari C1-nya itu adalah E dari 18. Ya, di mana rumusnya yang tadi kalau pakai Caesar 18 ditambah 3 dalam modulo 26. 18 tambah 3, 21. 21 modulo 6 adalah 21 juga. Nah, di sini kita bisa lihat di tabel bahwa huruf ke-21 itu adalah, atau huruf yang diasosiasikan dengan 21 itu adalah V. Nah, begitu juga untuk yang huruf yang kedua, atau dalam hal ini adalah E. E-nya itu sama dengan 4. Nah, 4, kita mau cari ciphertext-nya berubah jadi apa? Tinggal ditambahkan dengan 3. 4 tambah 3 dalam modulo 26 diperoleh adalah 7, yaitu huruf H. Dan seterusnya sampai huruf terakhir. Jadi proses itu dilakukan semua ini untuk yang Caesar. Kalau yang shift pakai rumus yang tadi. Yang ini, ditambahkan K-nya, kuncinya itu pergeserannya mau berapa? Misalkan mau 10, jadi ditambahkan 10. Atau misalkan justru bukan geser ke kanan, misalkan geser ke kiri, boleh saja. Tapi didefinisikan, misalkan minus 1. Minus 1 itu dalam modulo 25 berapa? Gitu ya. Tetap semuanya dalam modulo 25. Nah, ini kemudian setelah kita peroleh ciphertext-nya,
si penerima pesan misalkan ingin ingin mengetahui pesan aslinya seperti apa. Nah, itu melalui proses dekripsi. Proses dekripsinya rumusnya yang tadi. Dari huruf yang kita punya ya C1 ya, C1 dalam hal ini V, itu merupakan huruf yang ke-21. Nah, untuk memperoleh P1-nya kita menggunakan rumus D, V1-nya yang 21-nya tinggal dikurangi dengan 3, masih dalam modul 26, 18. Nah, huruf ke-18 adalah S. Langkah tersebut dilakukan seterusnya sampai ke huruf yang terakhir nanti. Diperolehlah bahwa plain text-nya adalah selamat. Nah, namanya kriptografi klasik itu tentu saja karena ditemukan pada masa-masa klasik gitu ya, masih memiliki kekurangan. Pada masanya tentu saja banyak sekali digunakan, namun juga dirasa memiliki banyak kelemahan. Kelemahannya adalah mudah dipecahkan dengan yang disebut dengan exhaustive key search, karena jumlah kuncinya sangat sedikit. Artinya kita bisa menebak kira-kira kuncinya itu apa dengan hanya melihat pola dari pesannya gitu ya, pesan hasil dekripsi. Misalkan kalau kuncinya 0 pesan hasil dekripsi, kalau kuncinya 9 ini. Dan semuanya ini kan masih bisa dilakukan secara manual ya. Jadi kita bisa menghitung kemungkinan apa saja huruf yang huruf asli gitu ya, huruf asli plain text yang dikirim oleh si pengirim pesan gitu. Jadi misalkan saya punya ciphertext seperti ini, saya ingin mengetahui kira-kira pesan aslinya apa. Saya dengan melakukan langkah coba-coba saja ya, ini terhitung cukup mudah ya, hanya 25 langkah gitu. Kita bisa tahu bahwa dari semua kemungkinan ini yang mungkin adalah kata-kata ini, cipher gitu ya. Ya, jadi kita bisa memecahkan walaupun kita tidak tahu kuncinya, gitu. Kita bisa menebak kira-kira pesan aslinya seperti apa. Ini adalah kelemahan dari sandi Caesar dan sandi Swift, walaupun dalam penggunaannya cukup sederhana. Nah, selanjutnya sandi klasik yang selanjutnya adalah sandi substitusi. Kalau tadi lebih ke pergeseran ya atau transposisi, ini termasuk jenis yang substitusi. Cryptosistem dari substitution cipher atau sandi substitusi ini adalah sebagai berikut. Misalkan P dan C-nya ini masih sama, diasosiasikan atau dikorespondensikan satu-satu dengan Z26, dan K itu juga sama, kuncinya himpunan yang memuat semua kemungkinan kunci, atau dalam hal ini adalah kemungkinan permutasi dari 26 ya. Permutasi dari 26. Untuk semua permutasi dinotasikan atau elemen dari K itu dinotasikan oleh Pi ya, dinotasikan oleh Pi. Itu didefinisikan sebagai berikut. Px sama dengan Px. Ya, kemudian deskripsinya DKY sama dengan P inverse Y. Nanti kita akan lihat bagaimana cara kerja dari kriptosistem ini. Di mana X dan Y-nya itu merupakan elemen dari Z26 dan P inverse adalah permutasi inverse dari P, permutasi balikannya. Gitu ya. Nah, pada sandi substitusi itu pada prosesnya lebih mudah untuk menganggap enkripsi dan dekripsi sebagai permutasi dari karakter alfabet. Kemudian, kunci dari sandi substitusi ini memuat permutasi dari 26 karakter alfabet. Sehingga akan ada 26 faktorial kemungkinan permutasi untuk dijadikan kunci, dan ini cukup banyak ya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Fungsi enkripsi dari sandi substitusinya misalkan diberikan seperti ini. A-nya diubah jadi X, B-nya jadi N, dan seterusnya. Ya. Nah, dari tabel enkripsi diperoleh kata, misalkan saya mau mengubah kata plain text random, R ya, R itu diubah jadi C random, nah A jadi X, dan seterusnya. Random itu berubah atau dienkripsi menjadi CXSAFT. Ini adalah ciphertext-nya. Kemudian fungsi dekripsinya misalkan diberikan seperti ini. Ini untuk contoh yang lain ya. Jadi fungsi dekripsi tinggal membalikan dari
hypertext yang kita akan terima ke plain text yang akan kita cari. Ini prosesnya masih jadi menggantikan. Jadi kalau ada huruf A diganti X gitu ya. Huruf A X, kemudian B jadi N dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan sandi affine ya atau affine ciphers. Fungsi affine adalah fungsi yang sangat populer sekali ya. Jadi fungsi affine itu kalau dianalisis mungkin kalian pernah dengar fungsinya itu bentuknya seperti ini. EX sama dengan AX ditambah B modulo 26 ya, di mana A dan B merupakan elemen dari Z26. Nah, jika A sama dengan 1, kalau A-nya 1, maka kita akan peroleh rumus ini atau fungsi ini menggambarkan kondisi dari sandi shift ya kalau A-nya 1. Nah, dari fungsi affine ini untuk menentukan fungsi dekripsi itu dengan mencari fungsi injektif yang memenuhi untuk setiap Y yang ada di Z26. Artinya nih saya misal AX tambah B yang kongruen Y modulo 26 itu akan diperoleh jika dan hanya jika AX itu kongruen dengan Y min B modulo 26. Ya, sehingga dari sini kita peroleh bahwa syarat cukup agar AX itu kongruen Y min B modulo 26 itu harus dicari supaya solusinya itu adalah tunggal. Gitu, ya. Nah, ini merupakan aplikasi dari konsep kongruensi linier yang kemarin sudah kita bahas ya. Jadi kongruensi linier X kongruen C mod M itu akan memiliki solusi tunggal X di Zm untuk setiap C di Zm jika dan hanya jika GCD-nya atau FPB-nya dari A, M itu adalah 1 atau A dan M-nya relatif prima. Ya. Nah, dari sini kita peroleh bahwa yang penting FPB-nya atau GCD-nya itu adalah 1 antara A dengan 26. Kita cari A yang GCD. A-nya berapa supaya kalau kita pasangkan 26 dia relatif prima. Gitu ya. Nah, dari sini diperoleh bahwa X itu akan kongruen dengan A inverse Y min B modulo 26. Dengan A inverse itu adalah inverse perkalian dari di modulo 26. Ya, jadi ini inverse perkalian untuk modulonya. Jadi 1 inverse adalah 1. Jadi ini yang sempat saya singgung juga ya dalam masalah inverse modulo. Jadi kita akan mencari nilai dari suatu, misalkan A dikali berapa hasilnya 1, tapi di elemen Z26. Jadi di Z26 itu kan tidak didefinisikan pecahan, kemudian bentuknya harus bilangan bulat lagi, dan bisa jadi tidak ada gitu ya. Makanya kenapa kita harus mencari kondisi-kondisi tertentu supaya syarat yang tadi kita inginkan bisa diperoleh. Nah, ini contoh sederhananya ya. Tentukan enkripsi dari kata kripto menggunakan sandi affine dengan kunci 31. Kuncinya 31 ya, ingat. Nah, kata kripto itu berkorespondensi dengan ini, lihat tabel. K-nya itu 10, kemudian R-nya itu adalah 17 dan seterusnya ya. Jadi lihat tabel ini, dari kata kripto diperoleh angka-angka ini. Jadi yang berkorespondensi dengan huruf-huruf yang membangun kripto. Kemudian dengan kunci 31 ya diperoleh E10, ini kembali lagi menggunakan rumus yang tadi ya. Nah, ini affine, fungsi affine. E10 itu adalah 3 kali 10 dan seterusnya diperoleh 31 modulo 26 yaitu 5. E17 0 dan seterusnya sampai E14 17. Nah, kita sudah peroleh masing-masing nilainya. Nah, kemudian dilihat dari tabel, kita konversikan lagi angka-angka tersebut ke dalam huruf alfabet. Jadi 5 itu adalah F, 0 itu adalah A, dan seterusnya. Sehingga diperoleh hypertext-nya adalah F, A, Z, G, dan R. Ya. Nah, kemudian untuk mengetahui, misalkan kita dalam posisi penerima pesan dan kita ingin mengetahui plain text dari F, A, Z, G, R dengan hanya berbekal pada kunci 31 gitu ya. Nah, kita
tetap harus tahu tabelnya dulu ya. Jadi F itu berkorespondensi dengan angka berapa, A itu berkorespondensi dengan angka berapa gitu. Ini harus disepakati dulu. Kemudian satu hal yang perlu diingat juga adalah bahwa korespondensi satu-satu ini, misalkan A0, B1 ini adalah pemilihan. Artinya boleh saja misalkan saya ingin mengkorespondensikan A dengan 1, boleh, B dengan 2 misalkan boleh. Tapi itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi jangan ada double pemahaman. Artinya si pengirim menggunakan tabel yang mengkonversi A menjadi 0, sedangkan si penerima mempunyai tabel yang mengkonversi A jadi 10 misalkan. Itu tidak akan match gitu ya. Nah, kembali lagi ke yang tadi. Nah, karena GCD dari 3 ya, GCD dari 3 dan 26 itu adalah 1, maka langkah selanjutnya adalah akan ditentukan solusi dari 3P 1 modulo 26. Nah, ini diperoleh hasilnya A inverse-nya sama dengan 9. Nah, untuk memperoleh fungsi dekresinya ya dengan rumus yang tadi, kita peroleh bahwa tinggal substitusikan saja DC sama dengan 9C min 1, 9C ditambah 26 sama dengan 9C ditambah 17 modulo 26. Sehingga, nah kita peroleh nilai-nilai yang memenuhi itu adalah 10, 17, 8, 19, 14. Jadi plaintext yang diperoleh adalah kripto. Ya. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan sandi permutasi atau permutation cipher. Ini juga masih mirip-mirip seperti tadi ya, seperti halnya sandi sesar sama sandi shift, ini masih mirip-mirip, ini juga sama antara affine dan permutasi. Nah, kriptosistemnya adalah sebagai berikut. P dan C-nya masih tetap di Z26, hanya saja ini dalam sampai ke M gitu ya, perpangkatannya. Dan K-nya memuat semua kemungkinan permutasi dari 1 sampai M. Untuk suatu kunci, ya, kuncinya atau permutasi, Pi di K didefinisikan seperti ini. Pi X1, X2 sampai Xm adalah XP1, XP2 sampai XPM. Kemudian DK Y1 sampai YM, YP inverse 1 YP sampai YP inverse M. Dengan P minus itu merupakan inverse dari permutasi Pi. Ini contohnya ya. Jadi M-nya kita tentukan. M-nya kita tentukan dulu. M-nya adalah 6. Dengan kunci M yang didefinisikan seperti ini nih. Kuncinya didefinisikan seperti ini. Ini kita pilih sendiri. Kita tentukan sendiri. Tapi dengan catatan bahwa si penerima juga punya konsep yang sama terkait hal ini. Gitu ya. Nah, dari sini kita peroleh X 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, P3-nya ini, nah P inverse-nya adalah 3, 6, 1, 5, dan seterusnya. Ya, dicari inverse-nya, tentunya inverse dalam modulo 26. Nah, misalkan saya punya plaintext, saya suka dengan matematika. Nah, langkah selanjutnya adalah dari pesan tersebut atau dari plaintext tersebut, kita partisi dulu menjadi beberapa bagian. Bagaimana cara mempartisinya? Yang tadi kita sudah pilih M-nya adalah 6. Artinya kita partisikan hurufnya ada 66 gitu ya, 66. Saya su dipartisi, KA, DNK ini juga 6 dipartisi, dan seterusnya sampai akhir. Ini kebetulan saja di akhirnya pas 6 juga. Adapun apabila ditemui kondisi ternyata tidak pas, misalkan pesan aslinya hanya sampai M gitu ya. Nah, sisanya kita boleh menambahkan dengan M gitu ya, sampai digit ke-6, sampai posisi ke-6, itu boleh seperti itu. Nah, kemudian setiap grup itu disusun berdasarkan kunci, ya, di kunci Pi yang diperoleh, berarti kunci Pi yang tadi sudah ditentukan, sehingga diperoleh SY, SPX-nya Y, AS, YS, dan seterusnya. Kemudian untuk KADN dan KDN adalah DNK, dan seterusnya. Jadi masing-masing partisi itu dibikin tabelnya, tabel X dan PX-nya, X dan PX-nya. Kemudian setelah itu nanti kita peroleh ciphertext-nya. Ciphertext-nya adalah YSS, UAA, dan seterusnya.
gitu ya. Jadi ciphertext-nya itu adalah itu. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dari semua jenis kriptosistem yang sudah sampai saat ini kita pelajari ya dari awal tadi, kita bisa melihat bahwa yang memiliki cukup apa namanya kerumitan yang tinggi dalam memecahkan adalah yang permutasi ini ya. Permutasi ini memiliki langkah yang cukup rumit dibandingkan dengan yang ada pada sandi Caesar maupun sandi Swift gitu ya. Jadi masing-masing sandi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihannya sandi Caesar lebih simpel penggunaannya, kemudian tidak memerlukan perhitungan yang rumit, tapi kelemahannya juga sama, artinya orang dapat dengan mudah memecahkannya gitu orang lainnya. Nah, yang ini untuk memperoleh ciphertext-nya saja kita perlu effort yang lebih gitu ya dibandingkan dengan penggunaan sandi-sandi di awal tadi yang hanya sekedar menambahkan, bahkan mungkin kalaupun kita tidak terlalu paham dengan kriptosistemnya gitu ya, kita menggunakan penempatan biasa saja, misalkan A diganti dengan C dan seterusnya itu juga cukup gitu. Nah, adapun ini kita harus melibatkan perhitungan tadi ada FPB, ada FPB atau GCD, ada juga pencarian inverse itu baru untuk memperoleh ciphertext-nya saja, belum nanti untuk proses dekripsinya. Dekripsinya juga dilakukan dengan cara yang serupa, jadi tinggal dibalikan saja gitu ya. Oke, jadi untuk yang bagian pertama dari topik aplikasi dari konsep-konsep yang ada pada teori bilangan, khususnya dalam hal kriptografi, untuk bagian pertama ditutup dengan bahasan sandi permutasi. Apabila ada yang ditanyakan dapat ditayangkan pada sesi diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.